Saya akan akhiri dengan satu kesaksian saya. Tanggal 4 September Bapak Ibu, kami memutuskan, saya dan istri saya memutuskan buat operasi tiroid istri saya. Karena istri saya tuh ada tiroid 2 benjolan di sini. Kata dokter, bukan kata Tuhan ya. Kata dokter, tiroid ini menyerang wanita-wanita. Katanya 90% itu menyerang wanita. Tapi saya nggak ada lagi yang kena tiroid. Amin. Dan kemudian waktu saya putuskan, saya hanya telepon Pak Rudi dan beberapa hamba Tuhan, 1 atau 2 gitu ya. Saya cuma telepon, doakan ya istri saya. Saya nggak cerita kepada anak kul saya, pasti anak kul saya nggak ada yang tahu. Theo juga nggak tahu ya, nggak ada yang tahu semuanya nih. Joy juga nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Anak kul saya di Cinere 1 pun nggak ada yang tahu. Karena saya berpikir, operasi tiroid yang sekarang ini sama seperti operasi tiroid 10 tahun yang lalu. Istri saya pernah dioperasi lagi 10 tahun yang lalu, tiroidnya ada 2, seperti ini gedenya nih, saya foto, di sini 2. Kemudian saya pikir ya udah paling setengah jam seperti 10 tahun yang lalu selesai operasinya dan dia bisa bicara lagi dan dia bisa jalan-jalan lagi, udah selesai seperti itu. Jadi hanya seperti say hello aja sama Pak Rudi sih bilang apa doain ya, cuma begitu aja sih Pak sebenarnya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa saya kemudian waktu saya datang ke rumah sakit jam 6 pagi kita berangkat ke rumah sakit gitu ya. Saya nggak usah sebutkan rumah sakitnya. Waktu saya masuk ke rumah sakit itu saya tunggu, ternyata harusnya operasi jam 2 siang. Ternyata nggak jam 2 siang, tapi jam 3. Jadi saudara lihat berapa jam saya nunggu ya. Nah setelah itu ya udah, yuk Mi gitu ya, saya bilang ke istri saya, kita udah mau operasi, dia ganti pakaian operasi, saya foto ceklek gitu ya, untuk apa sih namanya, untuk kenang-kenangan lah gitu ya. Kemudian dia masuk ke ruang operasi, sebelum dia masuk ke ruang operasi, saya godain, saya ceklek gitu ya, saya foto lagi gitu ya. Pokoknya saya mau lihat ekspresi mukanya lah gitu ya. Kemudian setelah dia masuk ke ruang operasi, dia dada-dada gini gitu ya, saya ceklek, saya videoin gitu ya, saya pikir wah nanti buat kenang-kenangan dah dia dada-dada gitu ya. Akhirnya dia masuk ke ruang operasi jam 3 siang. Biasanya cuma setengah jam Bapak Ibu. Saya nggak tahu di ruang operasi diapain gitu ya, saya nggak tahu. Tapi jam pertama saya tunggu nggak ada kabar bahwa sudah selesai operasinya. Jam kedua nggak ada kabar bahwa operasinya sudah selesai. 3 jam kemudian belum juga ada kabar bahwa operasi sudah selesai. 3 jam setengah saya tungguin, saya akhirnya tanya ke dokter, udah selesai belum? Udah, ternyata udah selesai. Dokter bilang gini, Pak, maaf operasinya lama banget ya sampai 3 jam setengah. Ya nggak apa-apa dok, yang penting sudah pulih istri saya. Dia bilang karena ada bekas karatan operasi yang lama tuh, tiroid yang lama yang saya harus bersihkan, dan membersihkan itu membutuhkan waktu yang lama. Saya bilang nggak apa-apa, Bapak sekarang tunggu lagi di depan ruang operasi, nanti istri Bapak akan lewat sana untuk ditaruh di ruang pemulihan. Nanti Bapak akan tungguin istri Bapak di ruang pemulihan. Oke, saya tungguin. Saya pikir nungguin cuma 15 menit Bapak Ibu. 1 jam saya tungguin Len. Enggak ada panggilan. Enggak ada yang lewat. Ada beberapa pasien yang lewat. Itu bukan istri saya gitu. Oh, saya tunggu lagi. 2 jam saya tungguin lagi. Enggak ada yang lewat istri saya. Enggak ada panggilan juga. Saya udah mulai dek. Ada apa nih? Ada apa nih ya? Hamba Tuhan tuh bisa deg-degan ya. Hamba Tuhan bisa khawatir ya. Boleh ya. Sebenarnya nggak boleh gitu ya. Tapi karena kenyataan yang saya lihat, udah 2 jam saya nungguin proses setelah operasi tidak ada kabar apa-apa. 3 jam saya tungguin tidak ada panggilan. 4 jam saya tungguin, baru kemudian saya datang ke dokter, ke ruang operasi. Saya tanya, dok, kenapa istri saya belum juga dipanggil ya? Semuanya teman-teman saya di ruang tunggu operasi sudah beberapa yang pulang, sudah dipanggil. Kenapa saya belum? Siapa Pak namanya? Titin. Oh Titin dari tadi sudah di ruang pemulihan Pak. Kenapa nggak lewat di depan saya dok? Dan saya nggak dipanggil. Oh sudah lewat belakang. Saudara bisa bayangkan. Dia lewat belakang gitu ya. Akhirnya saya lari gitu dan ketakutan saya lari ke ruang pemulihan, cukup jauh ruang pemulihan muter. Di sana saya lihat cuma sendiri. Saya lihat ini siapa gitu ya. Kok kayak laki-laki karena kepalanya itu ditutup. Dan ini semua sudah bengkak gitu ya. Ini bukan istri saya cari-cari. Ternyata dia lagi begini-gini. Gini-gini. Kakinya begini-gini gitu ya. Terus dia bilang, Mi, saya bilang, ini saya, Yudi, saya datang. Dia bilang, iya. Terus nggak bisa napas, gitu ya. Dia bilang nggak bisa napas. Ada lendir di sini yang begitu banyak karena dia dipasang ventilator, gitu ya. Kasih ventilator, ada monitor juga. Kemudian saya bilang, Mi, udah ditelan aja itu liurnya yang banyak. Nggak bisa, dia bilang. Ya udah kalau gitu dibuang aja, nggak bisa dia bilang. Terus kakinya berontak, saya bilang Mi, sehingga pakaiannya semua kebuka. Saya bilang Mi tenang Mi, saya bilang gitu ya. Saya capek Mi, saya bilang gitu ya.
Saya belum makan dari pagi nih, tolong tenang, saya bilang gitu. Sambil saya sudah drop banget. Saya gemeteran, tubuh saya keringetan semuanya. Kepala saya berputar-putar karena pusing. Saya ambil telepon saya dan saya telepon papa saya, papa mertua. Saya bilang, "Pa, tolong gantiin saya sebentar ya, Pa. Saya mau makan dulu." Akhirnya papa datang dan saya bilang, "Pa, saya mau ke bawah, saya mau cari makanan, mau minum." Setelah itu saya ke bawah. Itu jam 11 kalau nggak salah. Waktu saya makan tiba-tiba ada orang yang telepon, anak kul saya dari Kul Victory. Dia telepon saya, dia bilang, "Kok, saya mau jenguk Cece ya." Saya bilang, "Nggak bisa, ini udah jam 11 malam, jam besuk sudah lalu." "Enggak kok, saya harus besuk," dia bilang. "Nggak bisa," saya bilang, "ini sebentar lagi Cece akan masuk ke ruang perawatan, ke kamar. Udah nggak usah, besok aja jam 11 siang ya, sampai jam 12 ada jam besuknya." "Enggak kok, saya harus datang juga." "Kok ada di mana?" "Saya ada di warung, saya lagi makan di warteg." Saya bilang gitu ya. "Ya udah kok, di rumah Padang, maaf." Pada saat itu dia bilang, "Saya mau samperin Kok ke situ." "Nggak bisa, nggak usah." Dia ngotot Bapak Ibu. Akhirnya dia datang ke rumah masakan Padang itu. Pada saat kita ngobrol, tiba-tiba saya kembali lagi ke ruangan pemulihan itu. Saya lihat istri saya dalam kondisi yang lagi kejang-kejang begini. Sempat 2 orang anak kulit saya itu pegang tangan istri saya dan dia genggam tangan anak kul saya, istri saya tuh goncang-goncang begini. Akhirnya saya lihat matanya itu sudah begini-begini dan mukanya tuh sudah bukannya biru tapi coklat seperti kayu. Saya panggil dokter saat itu, saya panik gitu ya. Kemudian monitornya juga goyang-goyang. Anak kul saya nama Yohana, dia ngelihat sendiri sebagai saksi mata. Kemudian tiba-tiba saya dengar bunyi monitor itu tit gitu. Saya tahu di film-film kalau bunyi tit begitu tandanya anfal ya. Betul, udah mau drop. Saya kaget, saya teriak, "Dokter tolong." Akhirnya dokter di situ kumpul sama-sama, dokter yang menangani pembedahan dipanggil, udah pulang ke rumah, panggil di situ dan saya lihat dia punya ininya sudah digini-giniin. Pompa gitu. Kami disuruh keluar. Di ruang tunggu pemulihan itu kami berempat, saya, anak kul saya 2 dan papa saya, kita nangis saat itu. Saya nggak hiraukan lagi orang-orang yang ada di situ. Ada saksi mata, ada orang-orang yang melihat kejadian itu. Saya nangis, papa nangis, anak kul saya juga dua-duanya nangis, kita nyembah Tuhan. Pada saat itu saya drop. Tapi hanya anak kul saya bisa kuatkan saya. Dia bilang, "Kok, ayo kita doa. Kok, ayo kita sembah Tuhan." Saya bilang, "Saya takut." Kemudian dia bilang, "Ayo sembah Tuhan." Kemudian dipimpin pujian, dia nyembah Tuhan, kita nyembah Tuhan dan saya nangis. Saya bilang, "Tuhan, saya gak mau malam ini Kau ambil istriku. Saya masih butuh dia. Saya sayang sama dia. Saya mau tetap melayani Tuhan dengan dia." Maaf saudara, sampai saya bilang begini, "Kalau Tuhan ambil istri saya malam ini Tuhan, kayaknya saya gak mungkin bisa melayani Engkau lagi. Kalau Engkau ambil malam ini Tuhan, saya gak mau lagi khotbah. Kalau Engkau ambil malam ini istri saya Tuhan, mungkin saya akan undur sebentar." Dan saudara tahu, Tuhan tuh dengar doa saya. Karena 1 bulan sebelum bulan September ini, coba tampilkan lagu ini Bapak Ibu. "Bapak Kau mendengar," ini lagu yang Tuhan kasih. Tapi cuman hanya bait kedua yang Tuhan kasih. Ini bait pertamanya, "Bapak Kau mendengar terus seruan hatiku. Teks terus tak pernah Kau lepaskan terus dari kasih-Nya." Nah ini yang Tuhan kasih Bapak Ibu, coba lihat. "Lewat lembah kelam," tadi lewat lembah kelam Kau temani aku. Saudara tahu setiap hari sebelum operasi ini Tuhan kasih lagu ini. Jangan diganti, tolong jangan diganti yang tadi. "Lewat lembah kelam Kau temani aku," gak usah diganti. Hanya 2 kalimat ini yang Tuhan kasih. Saya nyanyikan lagu ini, "Lewat lembah kelam Kau temani aku." Berhenti Bapak Ibu, saya gak bisa teruskan refnya. Besoknya Tuhan kasih lagu ini lagi, kata-kata ini lagi. Saya nyanyikan lagu dengan mulut saya, "Lewat lembah kelam Kau temani aku." Saya tanya sama Tuhan, "Tuhan, saya gak berada di lembah Tuhan. Saya lagi enak-enak, saya gak berkecukupan, saya lagi tidak berkekurangan apa-apa." Tapi Tuhan bilang, "Lewat lembah kelam," Tuhan mau bilang janjinya, Dia akan temani saya.
Sampai akhirnya pada saat kita berdoa sama-sama Tuhan bilang, Yud, kamu ingat 1 bulan lalu aku siapkan lagu ini, kalimat ini buat kamu. Dan aku janji sama kamu, sekalipun kau lewat lembah yang kelam malam ini. Saudara tahu, seumur-umur hidup saya baru mengalami lembah yang paling kelam tuh kemarin Bapak Ibu. Drop saya sebagai hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pegang janjimu. Tetap tampilkan. Saya bilang, Tuhan, aku tetap pegang janjimu bahwa Tuhan menemani aku. Dan dia bilang dalam hati saya, Titin akan sembuh. Tapi otak saya dan mata saya melihat kenyataan yang tidak sembuh. Ini kau bodoh, iblis ngomong begitu. Kau ingat pada saat sebelum dia masuk ke ruang operasi, dia dada-dada dan kau foto? Iblis ngomong begitu loh. Kamu tahu apa artinya, Yud? Itu tanda salam perpisahan, kata iblis. Gila ya Bapak Ibu. Dia serang saya punya pikiran bertubi-tubi. Sampai saya begitu takut, saya bilang, Tuhan, saya punya Tuhan yang besar. Tuhan janji, Tuhan sudah ngomong, Titin akan sembuh Tuhan. Saya pegang janji Tuhan walaupun kenyataan yang saya lihat sepertinya tidak ada harapan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan Titin. Kita buka mata 1 jam ternyata kita sudah menyembah Tuhan. Saya lihat di ruang pemulihan sudah tidak ada. Ternyata masuk ke operasi lagi. Operasi yang kedua. Karena terjadi pendarahan. Di leher ini Bapak Ibu ada pita suara, ada pernapasan. Dan tiroidnya di sebelah sini. Waktu tiroidnya itu dioperasi ternyata ada terjadi pendarahan. Dan darahnya ini mengalir deras ke pernafasan sehingga menyumpat pernafasan. Itu menyebabkan dia koma. Saat itu saya dipanggil jam 1 pagi. Dia bilang di ruang ICU, dia masuk ruang ICU. Saya bilang, dokter bilang. Dia cuma, tapi kok masih nggak bisa buka mata gitu ya. Kemudian susternya bilang, Pak ini mujizat loh Pak, katanya gitu loh. Maaf suster. Bilang, ini mujizat Pak. Kenapa sus? Sebenarnya pasien-pasien seperti ini yang kami tangani harusnya diberikan obat-obatan standarnya rumah sakit sini. Harusnya. Tapi istri Bapak malam ini setelah operasi tidak ada satupun obat-obatan yang kami masukkan karena stabil malam ini. Wow, saya bilang itu Tuhan. Sekarang Bapak tenang, berdoa terus di luar. Besok Bapak nunggu datang lagi jam 11 pada saat jenguk. Besoknya saya datang, saya gak bisa tidur Bapak Ibu di ruangan tunggu ICU. Itu ruangannya paling menyeramkan, ruang tunggu ICU Bapak Ibu. Saudara yang pernah ngalamin ini pasti tahu ya. Kalau ada panggilan dari suster, keluarga Bapak Jainal itu kita punya dak dik duk tuh. Benar ya Bu ya? Karena satu demi satu beberapa saudara keluarganya orang-orang yang bersama-sama saya di ruang tunggu ICU itu ada yang meninggal dan lewat. Itu saat itu begitu mencengkam. Saudara tahu yang saya butuhkan sebenarnya doa dan kata-kata kekuatan dari teman-teman seiman. Saya bersyukur punya hamba Tuhan yang luar biasa Pak Rudi. Dia datang jenguk kami beberapa kali. Saudara tahu hamba Tuhan tuh butuh kekuatan dari teman-teman saudara. Saya butuh teman-teman yang telepon bilang kok tetap sehat ya kok untuk Cece. Saat itu saya begitu butuh orang-orang seperti itu. Saudara tahu makanan-makanan buah-buahan yang saudara bawa buat istri saya. Saya sampai bilang Tuhan kenapa begitu banyak ini buah-buahan yang Tuhan kasih dari anak-anakmu yang peduli dengan istri saya. Saya gak bisa makan ini banyak, istri saya gak bisa makan. Saudara tahu saya kasih kepada orang-orang, maaf ya Bapak Ibu yang bawa makanan, minuman, bawa buah-buahan, saya kasih beberapa buat orang-orang yang sedang tunggu. Sampai mereka terheran-heran, kok ada ya pasien yang memberikan makanannya kepada kita semuanya. Ruangan yang tadinya begitu suram, yang begitu sedih, yang begitu mencekam, gara-gara makanan yang disediakan itu jadi cair. Besoknya jam 11 saya datang, saya jenguk istri saya. Dia sudah mulai baik, tapi semua selang-selang nih, ventilator, kateter, apalagi sih istilahnya saya nggak tahu deh, banyak banget deh pokoknya gitu ya. Sampai makan dia harus melalui selang gitu ya. Saya bilang, Mi, saya datang. Dia ngomong, udah berapa jam kok saya dioperasi? Saya bilang,
Bukannya berapa jam Mi, sudah berganti hari. Saya bilang, oh ya? Saya kok gak ngerasa apa-apa ya? Ya iya, kamu tidur, saya yang melihat dek-deknya itu. Kamu temani saya ya kemarin ya, tadi ya? Enggak, saya gak bisa masuk ke ruang ICU. Ada orang yang temani saya loh, katanya gitu. Siapa? Saya nggak tahu. Tapi ada satu pribadi, dengar baik-baik. Dia bersaksi, dia belum terlalu bisa jelas sih, kalau nggak saya suruh maju. Dia bilang ada satu pribadi di tempat tidurnya, itu yang dekat sekali sama dia. Dia tidur begini ya, celentang. Karena ini masih terbelah gitu ya, jahitannya terlepas dan ini terbelah gitu ya. Dia harus tidur begini, tapi ada satu pribadi yang di dekatnya yang tidurnya miring ke arah dia. Seolah-olah pribadi itu bilang, jangan takut, aku dekat sekali sama kamu. Waktu dia menoleh sedikit, dia melihat pribadi yang dekat dengan dia ini berpakaian putih. Saya bilang itu Tuhan Yesus. Itu dia yang menemani. Suamimu gak bisa menemanimu pada saat kau berada di ICU, memperjuangkan hidup dan mati. Hamba-hamba Tuhan tidak bisa menemanimu pada saat kau berada di ruang ICU. Bahkan Pak Rudi sebagai gembala juga tidak bisa mengunjungimu di ruang ICU. Tapi dengar baik-baik, ada satu pribadi yang tidak pernah jauh dari hidupmu. Dia selalu dekat dengan hidup kita. Melewati musim yang gak enak sekalipun dia ada. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Dan kata-kata ini yang Tuhan kasih kepada saya berulang-ulang. Lewat lembah gelap, Sekalipun koyut lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Rohku akan selalu bekerja. Semuanya untuk kebaikanmu, untuk kebaikan-Mu.